Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Saatnya untuk belajar tematik. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Kelas 4, pembelajaran 1. Marilah kita mulai pembelajaran dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Tujuan pembelajaran pada tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 adalah sebagai berikut. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Kita perlu mensyukurinya karena dapat menikmatinya. Mengawali pembelajaran 1 pada tema 1 subtema 3, kita masih akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Namun kali ini kita belajar gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Teks lisan adalah teks yang dibacakan. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan ditemukan dengan cara menyimak. Menyimak adalah mendengarkan dengan saksama hal yang dibacakan atau dibicarakan. Berikut salah satu contoh teks lisan. Ibu guru akan membacakan dan anak-anak menyimak dengan baik ya. Perhatikan, salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional. Makanan tradisional Indonesia tersaji dengan beragam jenis, rasa, hingga bentuk penyajian. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda hingga kudapan seperti geduk. Nah, sekarang anak-anak perhatikan pada kalimat yang pertama dicetak dengan warna hijau. Inilah yang menjadi kalimat utama. Sedangkan kalimat di bawahnya yang dicetak dengan warna biru, ini adalah kalimat penjelas. Berdasarkan kalimat utama dan kalimat penjelas, kita dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Dari kalimat utama, kita tentukan gagasan pokoknya adalah makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Sedangkan dari kalimat penjelasnya, kita dapat menentukan gagasan pendukungnya, yaitu 1. Makanan tradisional khas daerah dapat memanjakan wisatawan. Yang kedua, makanan tradisional memiliki beragam jenis, rasa, dan penyajian. Dan yang ketiga, jenis makanan tradisional berupa makanan utama hingga kudapan. Anak-anak, ternyata Siti suka sekali makan nasi uduk dengan irisan bawang goreng dan telur dadar. Enak sekali ya. Itu makanan tradisional Betawi. Apa makanan favorit daerahmu? Apakah kamu juga menyukai makanan khas daerah lain? Bagaimana pendapatmu dengan beragamnya makanan khas negeri kita? Pada pembelajaran 1, tema 1, subtema 3, kita juga akan belajar tentang makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia. Anak-anak, Indonesia kaya akan keragaman budaya, salah satunya berupa makanan tradisional. Berikut akan saya sajikan makanan tradisional dari Indonesia. Yang pertama adalah nasi timbel dari Jawa Barat. Apa ya nasi timbel itu? Nasi timbel adalah nasi yang dibungkus dengan daun pisang. Beras yang digunakan adalah beras bagoto, yaitu beras merah campuran. Nasi timbel terdiri dari nasi, ikan goreng, tempe, sambal terasi, dan lalapan. Dijamin enak deh.
Satu lagi yang enak dari Jawa Barat, tepatnya dari Cirebon, adalah sego jamblang. Sego jamblang adalah nasi yang dibungkus dengan daun jati sehingga nasi terasa sangat pulen. Sego jamblang terdiri dari nasi, sambal goreng, tempe, perkedel, paru goreng, dan sambal terasi. Wah, lauknya sangat lengkap ya. Yang ketiga adalah nasi jinggo dari Bali. Nasi jinggo adalah nasi pulen yang dibungkus daun pisang dengan porsi kecil, dilengkapi dengan mie goreng dan suiran ayam pedas. Makanan yang keempat adalah nasi pecel khas dari Madiun. Nasi pecel adalah menu sarapan bagi masyarakat di daerah Jawa Timur. Nasi pecel terdiri dari nasi, di atasnya diberi sayur seperti tauge, bisa pula diberi tambahan daun kenikir, daun ketela atau daun pepaya muda, yang kemudian disiram dengan sambal kacang atau sambal pecel dan diberi aneka lauk pauk serta tidak ketinggalan rempeyeknya. Kita menuju ke timur Indonesia. Di Papua ada papeda. Papeda adalah makanan yang terbuat dari bubur sagu. Rasanya tawar dan biasanya disajikan dengan tongkol atau mubara kuah kuning. Kita kembali ke Jawa ya. Di Jawa, tepatnya Yogyakarta, terdapat sebuah makanan khas yaitu nasi gudeg. Nasi gudeg ini sudah sangat terkenal di Indonesia, yaitu nasi yang diberi sayur nangka muda, ditambah lauk seperti opor ayam, krecek pedas, telur coklat, dan tahu tempe bacem. Sekarang kita menuju ke Gresik, Jawa Timur. Ada nasi kerawu. Nasi kerawu adalah nasi yang diberi lauk suwir daging sapi, ditambah dengan serundeng, kering tempe, sambal, dan lalapan. Dan makanan tradisional yang kedelapan adalah bubur Manado. Bubur Manado dari Sulawesi Utara merupakan bubur putih yang berisi campuran jagung manis, labu, kangkung, bayam, dan kaldu ayam. Bubur Manado juga dapat disajikan dengan suiran ikan cakalang goreng. Anak-anak, demikian tadi 8 makanan tradisional dari Indonesia. Masih banyak contoh-contoh lain makanan tradisional yang tersebar di seluruh Nusantara. Nah, sekarang tugas anak-anak, ayo menulis, carilah satu gambar makanan tradisional yang pernah kamu makan. Lalu tempelkan gambar itu pada selembar kertas. Ceritakan pengalamanmu dalam bentuk tulisan. Tulisanmu dapat memuat tempat kamu makan makanan tradisional itu. Lalu, dari mana asal makanan tradisional itu? Bagaimana makanan itu dibuat? Dan siapa yang sering makan makanan tersebut? Di beberapa daerah, makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang mereka berteriak atau membunyikan alat menawarkan makanan tersebut. Suaranya nyaring terdengar. Dari penjelasan ini kita jadi teringat pembelajaran yang lalu tentang bunyi ya. Masih ingatkah anak-anak bahwa bunyi memerlukan penghantar untuk bisa didengar? Media penghantar untuk perambatan bunyi adalah udara, zat cair, dan benda padat. Nah, tahukah anak-anak sifat-sifat bunyi yang lain? Yuk kita pelajari bersama. Kali ini kita belajar tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Ya, selain bisa merambat, bunyi juga bisa dipantulkan dan bisa diserap. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras seperti kaca, dinding, dan logam. Perhatikan gambar di bawah ini, ada dinding dari batu bata dan semen. Nah, dinding yang terbuat dari susunan batu bata dan semen ini dapat memantulkan bunyi. Selain dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Bunyi dapat diserap
jika mengenai benda lunak seperti karpet, karet, busa, dan kertas. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Lantai dan dinding pada ruang pertemuan ini dilapisi dengan karpet. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menyerap atau meredam bunyi, sehingga suara dari dalam ruangan menjadi tidak bising atau terdengar hingga keluar ruangan. Iya, anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kita sudah menyelesaikan tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah belajar dengan penuh semangat pada hari ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.